Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa ATV dan anak-anakku SMP maupun MTS dimanapun kalian berada, apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua diberikan kesehatan ya, dan tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa ya, tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, hindari keramaian, baik itu di tempat tertutup maupun terbuka. Yang kedua, gunakan masker di mana kalian berada. Kemudian yang ketiga, tetap menjaga kebersihan tangan dan hindari menyentuh bagian wajah sebelum kalian mencuci tangan. Dan yang terakhir, jangan lupa terapkan menjaga jarak pada aktivitas sehari-hari. Acara ini hasil kerjasama Majelis Didasmen Kota Malang bersama Agropolitan TV. Don't forget, maskerku melindungi kamu, maskermu melindungi aku. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, pagi ini kalian akan belajar bersama saya, Catur Wulandari, atau biasa disebut dengan Bu Wulan, dari SMP Muhammadiyah 2 Malang. Anak-anak, Ibu punya pantun nih buat kalian. Sopan santun dan etika, menjadi cerminan diri sendiri. Berjumpa lagi dengan guru matematika dalam acara Ada Kelas di ATV. Anak-anak sekalian, apa sih yang akan kita pelajari? Kira-kira materi tentang apa ya? Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar untuk kelas 8. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengetahui macam-macam bangun ruang sisi datar. Kedua, mengetahui unsur-unsur dari setiap bangun ruang sisi datar. Dan yang terakhir, menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Jangan kemana-mana, tetap dalam acara Ada Kelas di ATV. Kembali lagi dalam acara Ada Kelas di ATV. Mari kita simak pembahasan selanjutnya. Hari ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar. Kita memasuki pengertian bangun ruang. Kira-kira apa sih bangun ruang itu? Bangun ruang
merupakan salah satu objek matematika yang mempelajari mengenai bangun 3 dimensi. Dalam kehidupan sehari-hari, bangun ruang sisi datar itu meliputi suatu contoh, misalnya dadu, kemudian almari, ada rubrik, kotak kado, coklat, maupun piramida. Macam-macam bangun ruang sisi datar. Yang pertama adalah kubus, kemudian balok, kemudian prisma. Yang ada di contoh sini adalah prisma segitiga, kemudian limas. Yang ada pada gambar adalah limas segi 4. Yang pertama kita bahas adalah kubus. Apa sih kubus itu? Coba perhatikan gambar dadu, rubrik, kado berikut ini. Berbentuk apakah kira-kira benda-benda ini? Pastinya kalian sudah tahu ya. Pastinya benda-benda itu adalah berbentuk kubus. Lalu apa yang dimaksud dengan kubus? Coba perhatikan gambar berikut ini. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi yang berbentuk persegi. Sisi kubus memiliki 6 buah yang berukuran sama atau bisa dikatakan kongruen. Titik sudutnya berjumlah 8, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, serta sudut H. Untuk rusuknya berjumlah 12 rusuk yang sama panjang. Diagonal ruang kubus. Coba perhatikan, kubus memiliki 4 diagonal ruang yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan. Perhatikan gambarnya, itu adalah contoh salah satu diagonal ruang kubus, yaitu menghubungkan titik A dan titik G. Ketika ditarik garis, itu dinamakan diagonal ruang. Kemudian, apalagi diagonal ruang kubus? Oke, perhatikan. Diagonal tersebut antara lain yang sudah dicontohkan adalah AG, kemudian ada HB, ada CE, serta ada DF. Diagonal bidang kubus. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan salah satu bidang diagonal kubus, yaitu bidang diagonal ABGH. ABGH berbentuk bidang tetapi miring, itu namanya bidang diagonal. Oke, next. Bidang diagonal kubus yang lain yaitu bidang diagonal CDEF, kemudian ADGF, BCHE, ACGE, dan BFHD. Sehingga terdapat 6 bidang diagonal pada kubus. Luas permukaan kubus yaitu 6 dikali rusuk
dikali rusuk sehingga 6 dikali rusuk kuadrat. Kemudian untuk volume kubus yaitu rusuk kali rusuk kali rusuk sehingga bisa disimpulkan menjadi rusuk pangkat 3. Dengan keterangan yang ada di situ adalah R sama dengan rusuk. Bangun kedua yang akan kita bahas yaitu balok. Banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang memiliki bentuk seperti balok. Misalnya, ada penghapus, kotak korek api, maupun kotak kado. Kemudian, mengapa benda-benda tersebut dikatakan berbentuk balok? Ada yang tahu kira-kiranya kalian anak-anak? Ya, benar. Balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi berhadapan yang memiliki pula bentuk dan ukuran yang sama, di mana setiap sisinya berbentuk persegi panjang. Coba perhatikan gambar berikut. Balok memiliki 6 buah sisi yang terdiri dari 3 pasang sisi yang besarnya sama, yaitu yang pertama, sisi ABCD besarnya sama dengan sisi EFGH. Kemudian sisi ABFE besarnya sama dengan sisi CDHG. Dan yang terakhir adalah sisi ADHE besarnya sama dengan BCGF. Balok juga memiliki 12 rusuk yang terdiri dari 3 kelompok rusuk yang sama dan sejajar. Maksudnya sama adalah sama panjangnya. Rusuk A, B, C, D, E, F, dan GH itu panjangnya sama dan sejajar serta dinamakan panjang balok. Kemudian rusuk BC, FG, AD, EH itu besarnya sama juga atau panjangnya sama dan sejajar serta disebut sebagai lebar balok. Untuk rusuk AE, BF, CG, dan DH memiliki panjang yang sama dan sejajar dan disebut sebagai tinggi balok. Untuk titik sudutnya, balok memiliki 8 buah, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, serta sudut F, sudut G, dan sudut H. Diagonal ruang balok. Coba perhatikan, diagonal ruang merupakan ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang saling berhadapan. Tampak pada gambar, diagonal ruang sudah diberikan contoh, yaitu titik sudut A dan titik sudut G ditarik garis sehingga dia disebut sebagai diagonal ruang balok. Kemudian, diagonal ruang balok lainnya adalah HB, CE, dan DF. Bidang diagonal balok.
Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut merupakan salah satu bidang diagonal balok, hampir sama seperti pada kubus. Tetapi bidang diagonal pada balok berbentuk persegi panjang. Balok memiliki 6 bidang diagonal, yaitu bidang ADGF, bidang BCHE, bidang ABGH, kemudian bidang CDEF, bidang ACGE, serta bidang BDHF. Luas permukaan balok. Kita perhatikan, luas permukaan balok yaitu 2 dikalikan panjang kali lebar, ditambah 2 dikalikan panjang kali tinggi, kemudian ditambahkan 2 dikalikan lebar kali tinggi. Kenapa setiap perkaliannya ada dikalikan 2? Karena setiap sisi yang sama besar, yaitu 2 buah. Bisa disimpulkan 2 dikalikan panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi, sehingga menjadi luas permukaan balok. Untuk volume balok, panjang kali lebar kali tinggi, dengan keterangan P adalah panjang, L adalah lebar, dan T adalah tinggi. Jangan kemana-mana, tetap dalam acara Ada Kelas di ATV. Kembali lagi dalam acara Ada Kelas di ATV. Mari kita simak pembahasan selanjutnya. Bangun berikutnya adalah prisma. Apa sih prisma itu? Bangun prisma merupakan bangun ruang yang memiliki alas dan tutup. Alas dan tutup prisma tersebut merupakan dua bangun yang kongruen. Kira-kira apa yang dimaksud dengan kongruen, anak-anak? Ada yang tahu? Ya, betul. Kongruen adalah bangun yang ukuran dan bentuknya sama. Contohnya, ada kalender. Di situ kalender
disebut sebagai prisma segitiga. Kemudian ada paving. Karena paving di situ alasnya berbentuk segi 6, maka prisma itu dinamakan prisma segi 6. Kemudian ada kotak kue. Kotak kue di situ diberi nama prisma segitiga. Kenapa? Karena alas pada kotak kue itu berbentuk segitiga. Paham anak-anak? Karakteristik prisma segi N. Prisma memiliki N plus 2 sisi. Dua sisi tersebut yaitu sisi alas dan sisi tutup, serta N disebut sisi tegak. Banyaknya titik sudut pada prisma adalah 2N. Kemudian, prisma memiliki 3N rusuk. Maksudnya 3 dikalikan jumlah rusuk, yaitu N rusuk pada sisi alas, N rusuk pada sisi tutup, dan N rusuk pada sisi tegak. N di sini adalah jumlah sisi alasnya. Contoh, pada gambar tersebut dinamakan prisma segitiga. Mengapa? Ada yang tahu anak-anak? Ya, betul. Karena alasnya berbentuk segitiga. Kemudian berapa sisinya? Jika sisinya pada poin pertama adalah N plus 2, maka N pada gambar berikut bisa dikatakan 3. Sehingga sisinya 3 ditambah 2 sama dengan 5. Untuk titik sudutnya, pada poin ketiga di situ titik sudut pada prisma adalah 2N. Karena N di sini adalah 3, maka 2 dikalikan 3, 6 buah titik sudut. Untuk rusuknya, karena rusuk di poin keempat adalah 3N atau 3 dikalikan N, maka 3 dikalikan 3, yaitu 9 rusuk. Luas permukaan prisma. Untuk menentukan luas permukaan prisma, dapat menghitung dari jumlah luas sisi-sisi prisma tersebut. Perhatikan berikut ini. Luas permukaan sama dengan luas alas ditambah luas tutup ditambah luas sisi-sisi tegaknya. Sehingga karena luas alas dan luas tutup besarnya sama, maka bisa disederhanakan menjadi 2 kali luas alas. Kemudian ditambah luas sisi-sisi tegaknya. Kemudian karena luas sisi-sisi tegaknya itu bergantung pada bentuk alasnya, maka bisa disederhanakan menjadi 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikalikan tinggi prisma. Volume prisma yaitu luas alas dikalikan tinggi. Kita tinggal melihat alasnya dia berbentuk apa.
Jika prisma itu disebut prisma segitiga, maka alasnya berbentuk segitiga. Sehingga volumenya di situ menjadi luas alas kali tinggi. Karena luas alasnya dia segitiga, maka luas segitiga apa? Oh, alas kali tinggi segitiga bagi 2. Maka tinggal dikalikan tinggi prisma. Jadi, untuk volume prisma, pada intinya melihat bentuk alasnya terlebih dahulu. Dengan keterangan V adalah volume dan T di situ adalah tinggi prisma. Seperti yang saya katakan, luas alas tergantung bentuk alasnya. Jika alasnya segi 4, maka luas alasnya juga menggunakan rumus luas alas segi 4. Bangun berikutnya adalah limas. Limas adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak. Misalnya, segi 3, segi 4, ataupun segi 5. Dan bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Titik potong dari sisi-sisi tegak limas disebut titik puncak. Seperti halnya pada prisma, limas juga diberi nama berdasarkan bentuk bidang alasnya. Contoh, perhatikan gambar berikut. Limas ini bisa dinamakan sebagai limas segi 4. Mengapa? Ada yang tahu kira-kiranya anak-anak? Ya, karena alasnya dia berbentuk segi 4, sehingga limas tersebut dinamakan limas segi 4. Oke, untuk gambar berikut ini, kira-kira apa namanya anak-anak? Limas tersebut dikatakan limas segitiga karena memiliki alas segitiga. Sifat-sifat limas segi N. Untuk banyak sisinya, pada limas segi N adalah N+1, yaitu sebuah sisi alas dan N buah sisi tegak berbentuk segitiga. Misalnya, limas segitiga, maka 3+1, yaitu 4 buah sisi. Kemudian, untuk banyak titik sudutnya, pada limas segi N ada sebanyak N+1 pula. Misalnya pada limas segi 4, sehingga 4 ditambah 1 berarti dia memiliki 5 titik sudut. Untuk banyak rusuknya, pada bangun limas segi N adalah 2N. Maksudnya, pada limas segitiga misalnya, rusuknya berapa? Berarti 2 dikalikan 3, sehingga memiliki 6 rusuk. Luas permukaan limas. Coba perhatikan berikut ini. Luas permukaan sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegaknya. Untuk luas alas tergantung pada alas limas tersebut. Jika limas itu alasnya berbentuk segitiga, maka kita menggunakan luas segitiga. Jika pada gambar limas tersebut alasnya berbentuk segi 4, maka kita menggunakan rumus luas segi 4. Volume limas adalah 1/3 dikalikan luas alas dikalikan tinggi. Tinggi di sini adalah tinggi limas. Untuk luas alasnya hampir sama seperti
luas permukaan tergantung pada alas limas tersebut. Baik anak-anak, sekarang kita memasuki segmen latihan soal. Untuk soal yang pertama, perhatikan. Saya akan membuat gambar berupa bangun ruang sisi datar kubus. Ketika kalian menggambar di rumah, jangan lupa menggunakan penggaris ya. Oke, perhatikan. Karena kubus, maka sehingga sebenarnya rusuknya ini memiliki ukuran yang sama. Perhatikan. Fadil akan mengecat kamarnya. Kira-kira kamarnya berbentuk apa ya? Karena yang saya gambar adalah bangun kubus, maka kamarnya berbentuk kubus. Oke. Dengan ukuran rusuknya memiliki 4 meter. Jika setiap 8 meter persegi menghabiskan 1 kaleng, maka kira-kira berapa cat yang harus disiapkan oleh Fadil? Kira-kira berapa ya anak-anak? Atau apa ya yang akan kita hitung sebelumnya? Oke. Oke anak-anak, kita akan membahas bersama-sama ya. Karena kamar Fadil berbentuk kubus seperti pada gambar, maka kira-kira apa yang akan kita cari? Oh, untuk mengecat kita harus memerlukan mengetahui luas permukaan kamar, sehingga kita akan mencari luas permukaan kubus. Apa kira-kira luas permukaannya? Ya, kubus karena memiliki 6 sisi permukaan yang sama besar, sehingga luas permukaannya bisa kita tulis menjadi 6 dikalikan rusuk dikalikan rusuk. Kenapa rusuk? Karena kita lihat pada kubus dia memiliki rusuk yang sama. Kita masukkan 6 dikalikan rusuknya berapa? Oh, 4 meter. Kita masukkan 4 meter. 4 dikalikan dengan 4. Menghasilkan berapa kira-kira anak-anak? Coba dihitung di rumah ya. Oke, hasilnya adalah 96 meter persegi. Ini adalah hasil luas permukaan kamarnya Fadil. Kemudian, berapa kira-kira cat yang akan dihabiskan oleh Fadil untuk mengecat kamarnya? Oke, perhatikan. Karena luas permukaannya memiliki 96 meter persegi dan setiap 8 meter persegi menghasilkan 1 kaleng, menghabiskan 1 kaleng maksudnya, kita bagi dengan 8 sehingga menghasilkan 12. Jadi Fadil harus menghabiskan atau harus membeli
harus menghabiskan 12 kaleng cat untuk memenuhi kamarnya tersebut. Baik anak-anak, sekiranya kalian paham kan? Jangan kemana-mana, tetap dalam acara Ada Kelas di ATV. Kembali lagi dalam acara Ada Kelas di ATV. Mari kita simak pembahasan selanjutnya. Kita lanjut soal yang kedua. Kira-kira saya mau gambar apa ya? Coba perhatikan. Jangan lupa, ketika kalian menggambar di rumah atau di buku, memakai penggaris ya. Bentuk apa ini kira-kira anak-anak? Hampir jadi nih. Apa ya? Oke. Sebuah prisma tegak dengan alas. Dengan alas apa itu? Ya. Dengan alas berbentuk belah ketupat. Kemudian dengan panjang diagonal (12 cm) dan 16 cm. Jika tinggi prisma gambar di samping adalah 5 cm, maka berapa volume prisma tersebut?
Oke. Karena prisma tegak tersebut alasnya dan tutupnya berbentuk belah ketupat, maka coba perhatikan ya, saya akan menggambarkan alas atau tutupnya. Kira-kira pada gambar belah ketupat ini memiliki berapa diagonal ya? Ya, betul. Memiliki 2 diagonal. Diagonal berikut, kemudian diagonal selanjutnya. Pada soal, panjang diagonalnya adalah 12 cm dan 16 cm. Sehingga bisa kita lihat pada gambar berikut, diagonal yang ini adalah D1 sama dengan 12 cm. Kemudian diagonal yang berikut ini kita sebut D2 sama dengan 16 cm. Oke, pada soal kita harus mencari volume prisma tersebut. Maka untuk volume prisma adalah luas alas dikalikan tinggi. Tinggi di sini adalah tinggi prisma. Oke, perhatikan. Luas alas. Kita lihat, oh alasnya apa? Dia alasnya belah ketupat. Kita kembali pada materi kelas 7 dulu. Luas belah ketupat adalah setengah dikalikan diagonal 1 dikalikan diagonal 2. Kemudian kita kalikan dengan tinggi prisma tersebut. Oke, anak-anak, yuk kita masukkan setengah dikalikan diagonal satunya berapa? Oh, 12. Oke, kita masukkan 12. Kemudian dikalikan diagonal 2. Diagonal 2-nya berapa anak-anak? Ya, betul. Diagonal 2-nya adalah 16. Kemudian tinggal kita kalikan dengan tinggi prismanya, yaitu 5 cm. Oke, coba dihitung ya di rumah. Oke, kita coba hitung ya. Untuk perkalian berikut, kira-kira ada yang bisa disederhanakan nggak? Ya, betul. Antara 2 dengan 12. 2 dibagi 2 menghasilkan 1. 12 dibagi 2 adalah 6. Kita lanjutkan. 6 kita kalikan dengan 16. Menghasilkan berapa kira-kira anak-anak? Ya, menghasilkan 96. Untuk 96 baru kita kalikan dengan 5. Kita mendapatkan hasil akhirnya yaitu 480 cm kubik. Kenapa kok pangkat 3? Karena dia memiliki volume. Volume itu berbentuk 3 dimensi. Makanya kita satuannya cm pangkat 3. Paham anak-anak? Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira saya menggambar apa ya? Perhatikan. Kembali lagi saya mengingatkan, ketika kalian menggambar di rumah, jangan lupa menggunakan penggaris ya. Oke, diketahui limas persegi dengan
Sisi alasnya 24 cm dan tinggi pada limas 9 cm. Oke. Berapa volume limas tersebut? Kita bahas bersama-sama ya. Dari soal tersebut, kita masukkan dulu ukurannya pada gambar. Karena sisi alasnya 24 cm, maka 24 cm berada di sini. Kemudian tinggi limasnya yaitu 9 cm. Oke, karena yang ditanyakan pada soal tersebut adalah volume limas, maka volumenya 1/3 dikalikan luas alas dikalikan tinggi. Tinggi di sini adalah tinggi dari limas. Kita masukkan ya. 1/3 dikalikan luas alasnya. Kita lihat pada gambar, karena limasnya limas persegi dengan alas persegi, maka luasnya sisi dikalikan sisi, kemudian dikalikan tinggi. Kita masukkan. Oke, 1/3 dikalikan sisinya berapa? Oh, 24. Maka 24 dikalikan 24, kemudian dikalikan tinggi. Tingginya adalah 9. Kita lanjut. Coba kita sederhanakan antara 3 dengan 9. 3 dibagi dengan 3 sama dengan 1. Kemudian 9 dibagi 3 sama dengan 3. Baru kita akan kalikan. 24 dikalikan dengan 24. Kira-kira berapa anak-anak? Coba dihitung di rumah ya. Ya, menghasilkan 576. Kemudian kita kalikan dengan 3. Menghasilkan 1728. Karena volume satuannya adalah sentimeter kubik atau sentimeter pangkat 3. Paham kalian anak-anak? Kita lanjutkan pada latihan soal yang terakhir ya. Sebuah kolam renang berbentuk balok. Oke, kita gambarkan terlebih dahulu. Kita ibaratkan balok tersebut adalah sebuah kolam renang di rumah dengan ukuran panjang sama dengan 5 meter, kemudian lebarnya 2 meter, dan tinggi balok atau tinggi kolam renang 3 meter. Ini tingginya. Oke, yang ditanyakan berapa banyak air untuk mengisi kolam renang tersebut
secara maksimal. Berapa ya kira-kira banyak air maksimalnya ketika kalian mengisinya sebelum menggunakan kolam renang tersebut? Dari pertanyaan ini, untuk mengetahui berapa banyak air yang dapat ditampung dalam kolam tersebut, maka kita menggunakan rumus volume balok. Sehingga volume balok sama dengan panjang dikalikan lebar dikalikan tinggi. Kita lanjutkan, panjangnya berapa? Oh, panjangnya 5 meter. Maka kita masukkan 5 dikalikan lebarnya yaitu 2 meter. Kemudian dikalikan dengan tingginya yaitu 3 meter. Maka 5 dikalikan 2 yaitu 10, 10 dikalikan 3 menjadi 30. Karena volume, maka satuannya adalah meter pangkat 3 atau meter kubik. Pada sehari-hari, untuk mengisi kolam itu adalah air, biasanya satuannya liter. Oke, perhatikan. Ini untuk catatan kalian ya anak-anak. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Sehingga hasil dari volume ini tadi kita jadikan ke desimeter pangkat 3. Meter ke desi itu turun atau bisa dikalikan dengan 1000. Sehingga menjadi 30 dikalikan 1000 hasilnya 30.000 desimeter pangkat 3 atau 30 liter. Jadi banyak air yang bisa ditampung pada kolam tersebut adalah 30.000 liter. Paham maksud saya anak-anak? Pada intinya, volume bangun ruang sisi datar itu rumus umumnya hanya satu, yaitu luas alas dikalikan tinggi. Tinggal kita melihat alas bangun itu berbentuk apa. Jika alasnya berbentuk persegi panjang, maka dia memiliki panjang kali lebar, tinggal kita kalikan dengan tinggi. Dan jika bangun itu atapnya berbentuk lancip, tinggal menambahkan 1/3 dikalikan luas alas dikalikan tinggi. Demikian materi yang bisa Bu Wulan sampaikan. Semoga dapat membantu kalian agar lebih semangat belajar di rumah. Ada kata-kata yang saya ambil dari Esquider. Inti dari matematika adalah tidak membuat hal-hal yang sederhana menjadi rumit, tetapi membuat hal-hal yang rumit menjadi lebih sederhana. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada salah kata, itu semata-mata dari kesalahan saya, dan jika ada kelebihan dari penjelasan saya, itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap di acara yang sama dengan materi yang berbeda dalam acara Ada Kelas di ATV. Matematika asik, matematika menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali lagi dalam acara Ada Kelas di ATV. Mari kita simak pembahasan selanjutnya.